Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, dan selamat datang kepada Bapak Ibu. Serta terima kasih sudah bergabung dalam acara Auditor Ngabuburit kedua di bulan puasa ini yang diselenggarakan oleh IA Indonesia. Kami sangat senang bisa berkumpul kembali sore hari ini dan berharap acara ini dapat memberikan banyak wawasan dan manfaat untuk kita semua. Auditor Ngabuburit sore ini, topik yang akan dibahas adalah membangun interaksi efektif dengan Dewan dengan narasumber Ibu Profesor Rofiko Rohim selaku Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero dan moderator Bapak Imade Swandi Putra selaku Governor IA Indonesia. Bapak Ibu, kita mulai saja diskusi sore hari ini kepada Bapak Imade Swandi Putra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Duta Ngabuburit, sebuah wadah bagi para profesional internal audit khususnya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman. Kita jalin silaturahmi di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Jadi sambil menunggu berbuka puasa, Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar topik-topik terkini. Nah, sore ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu terkait dengan membangun interaksi efektif dengan Dewan. Ini kita rujuk dari Global Internal Audit Standards, khususnya standar 8.1. Topik ini sangat relevan dengan peran kita sebagai auditor internal yang tidak hanya bertugas melakukan audit, tapi juga berupaya memberikan dukungan dan memberikan value bagi perusahaan, khususnya menjadi mitra strategis termasuk kepada Dewan dalam rangka pengawasan dan peningkatan tata kelola perusahaan. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, izinkan saya membacakan sebuah pantun, Bapak Ibu ya. Naik kereta ke Surabaya, jangan lupa membeli buah. Audit internal berjaya bersama Dewan, kita bangun tata kelola yang berfaedah. Selanjutnya, sebelum saya perkenalkan narasumber pada hari ini dan kita invite ke dalam screen ini, Bapak dan Ibu, saya ingin merefresh kembali gitu ya, bahwa 2025 ini adalah tahun di mana Global International Standard itu sudah efektif berlaku. Nah, khusus untuk topik pada sore hari ini, kita akan membahas sebuah topik, salah satu bagian dari Global Technology Standard, di mana sebagaimana kita ketahui ada 5 domain, kemudian 15 prinsipal dan 52 standards yang isinya ada requirements, hal-hal yang harus diikuti, kemudian consideration for implementation, dan contoh-contoh bukti penerapannya. Nah, eh, standar 8.1 sendiri itu berada di domain 3, Bapak dan Ibu, terkait dengan pengawasan oleh Dewan, di mana eh, di Global Internet Audit Standard itu dibuat satu domain khusus yang menjadi basis atau necessary condition gitu ya, kondisi yang harus ada, yang diperlukan bagi internal audit untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Salah satunya adalah adanya pengawasan atau kerjasama atau komunikasi dengan Dewan. Dewan, kalau kita lihat di dalam definisi standar ini adalah pihak yang memang in charge terkait dengan tata kelola di perusahaan, umumnya pihak yang independen yang memiliki fungsi pengawasan dalam perusahaan. Jadi di dalam standar 8.1, Chief Audit Eksekutif harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasannya, baik diminta maupun berdasarkan analisis dari Head Audit itu memang diperlukan oleh Dewan. Yang diminta misalnya hal-hal yang sewaktu-waktu sesuai dengan risk appetite, strategi, kemudian risiko organisasi. Dewan meminta kepada Head Audit atau Chief Audit Eksekutif untuk memprovide informasi tertentu, itu bisa dilakukan, atau tanpa diminta, tapi kalau berdasarkan assessment dari Head Audit, itu memang dianggap diperlukan, harus kita komunikasikan, baik formal maupun informal. Sehingga di dalam standar itu, kalau kita lihat di sisi kiri, Bapak dan Ibu, ada istilahnya requirement, hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah
informasi itu harus disediakan. CAE itu harus memberikan informasi yang bisa mensupport Dewan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Kemudian laporan-laporan itu bisa meliputi tidak hanya laporan hasil auditnya, tapi laporan hasil audit yang bisa memiliki value added adalah laporan hasil audit yang dilakukan dengan ruang lingkup yang memadai. Sehingga untuk mencapai ruang lingkup dan tujuan dari pelaksanaan audit internal, tentunya rencana anggaran segala macam sudah harus kita planning dengan baik dan hal ini pun kita akan komunikasikan. Apakah anggaran kita cukup, memadai, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja hal-hal yang ada dalam mandat, kemudian perubahan-perubahan yang ada dalam mandat itu wajib kita komunikasikan. Apakah ada potensi impairment atau gangguan eh, terkait dengan independensi Bapak dan Ibu. Kemudian hasil auditnya tentunya harus dikomunikasikan. Hasil audit, rekomendasi-rekomendasi yang signifikan yang harus segera di follow up oleh manajemen dan hal-hal yang mungkin perlu emphasize oleh Dewan harus kita komunikasikan. Hasil quality assurance dan improvement program. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa internal audit itu memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsinya, tentunya dalam mendukung Dewan dalam melaksanakan peran-peran pengawasannya. Termasuk yang terakhir, isu-isu terkait dengan ketidaksepahaman, ketidaksepakatan memandang sebuah risiko dengan manajemen itu harus bisa dieskalasikan kepada Dewan untuk dicarikan solusinya, karena hal ini akan terkait dengan risk appetite perusahaan secara keseluruhan. Namun, yang menarik di dalam standar ini adalah adanya kondisi esensial. Pertama kali di standar 2024, Global Internal Audit Standard, tidak hanya internal audit yang wajib menjalankan standar, tapi harus ada kondisi esensial, di mana dengan adanya kondisi esensial ini, internal audit dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif. Dari Dewan, tentunya kita berharap bahwa Dewan dapat berkomunikasi dengan internal audit terkait dengan pemenuhan mandatnya, pemberian mandat, kemudian memperoleh understanding yang sama terkait dengan mandat yang diberikan oleh Dewan dengan antara Dewan dan juga internal audit. Kemudian em, komunikasi untuk menyamakan persepsi serta memperoleh perspektif dari Dewan tentang strategi dari perusahaan, tujuan, kemudian risiko-risiko yang penting bagi organisasi. Ekspektasi tentunya eh, harus di-set berapa kali kita berkomunikasi, kemudian jalur komunikasi apa yang mungkin terbuka antara internal audit dan juga dewan, kemudian bagaimana kriteria dan proses eskalasi apabila hal-hal mengenai ketidaksamaan pandangan terkait dengan risiko antara internal audit dan manajemen itu bisa dieskalasi ke dewan. Kemudian bagaimana dewan itu bisa memahami efektivitas dari governance, risk management, serta internal control yang ada dalam organisasi, tentunya membutuhkan support dari internal audit, dan sebaliknya internal audit juga akan memperoleh ekspektasi serta pandangan-pandangan serta eh, milestone gitu yang diharapkan oleh dewan. Kemudian hal yang juga mungkin perlu didiskusikan adalah poin-poin apa yang diperlukan oleh Chief Audit Eksekutif untuk menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan bisa didukung oleh Dewan. Tentunya hal itu bisa dikomunikasikan dan juga diharapkan Dewan membuka ruang diskusi untuk bisa menyepakati dan dukungan-dukungan yang dapat diberikan kepada Head Audit Internal. Kondisi esensial yang kedua dari manajemen senior tentunya. Nah, manajemen senior dan juga dewan tentunya harus menyelaraskan perspektif terkait dengan strategi tujuan perusahaan serta risiko-risiko dari organisasi, sehingga internal audit dalam memberikan dukungan bisa lebih efektif dan juga memiliki eh, sinkronisitas antara rencana audit tahunan, kemudian eh, visi dan misi audit internal, aktivitas audit dengan tujuan dari organisasi. Kemudian dukungan kepada Dewan dalam pemahaman efektivitas GRC organisasi, tentunya Dewan tidak menjalankan atau mengoperasikan perusahaan secara sehari-hari,
Sehingga yang paling tahu, yang paling memahami bagaimana tata kelola dari perusahaan, bagaimana perusahaan mengelola risikonya, bagaimana perusahaan membangun internal control di setiap bisnis prosesnya, tentunya hal ini perlu dijelaskan atau dikomunikasikan oleh manajemen senior kepada dewan dan juga dikomunikasikan kepada audit internal. Kemudian yang terakhir yang dicantumkan dalam standar yang menjadi kondisi esensial adalah eh, manajemen senior diharapkan dapat bekerja sama dengan dewan dan juga Chief Audit Eksekutif dalam menindaklanjuti proses eskalasi-eskalasi ketidaksepahaman pandangan terkait dengan risiko, ketidaksepahaman action plan perbaikan, dan lain sebagainya yang ditemukan oleh audit internal dalam proses pelaksanaan auditnya. Untuk implementasinya, tentunya komunikasi ini melibatkan dua pihak, Bapak dan Ibu, it takes two to tango. Komunikasi dua arah, ada pihak yang pendengar, ada pihak yang memberi pesan gitu ya. Jadi eh, tentunya untuk bisa mengurangi distorsi dari komunikasi harus diyakinkan bahwa media-medianya adalah media-media yang disepakati, kemudian eh, minim distorsi, kemudian dan memang bebas dari intervensi-intervensi pihak lain. Frekuensi lingkup kriteria yang jelas juga diharapkan dapat diset serta disepakati antara Chief Audit Eksekutif, Dewan, dan juga senior manajemen. Kemudian komunikasi tidak hanya formal, tapi juga bisa dilakukan secara informal. Tentunya kriteria-kriteria pemilihan mana informasi yang bisa dilakukan secara formal maupun informal harus bisa di-set dan didokumentasikan. Termasuk juga bukti-bukti apa yang dapat yang bisa menunjukkan komunikasi itu ada. Dalam standar di Global Antarabangsa Standar 8.1 sudah diberikan contoh beberapa bukti. Saya yakin Bapak dan Ibu mungkin ada bentuk dokumen yang berbeda gitu ya yang bisa menunjukkan adanya komunikasi. Tapi yang dicontohkan misalnya ada agenda rapat, kemudian risalah-risalahnya serta materi-materi presentasi dan laporan dan lain sebagainya. Kemudian kriteria serta prosedur mengenai eskalasi adanya benturan kepentingan, eskalasi adanya gangguan terkait dengan independensi, eskalasi terkait dengan adanya ketidaksepakatan mengenai pandangan atas sebuah risiko perusahaan itu harus dibuat kebijakan serta prosedur yang jelas serta didokumentasikan. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa internal audit atau fungsi audit internal dalam perusahaan itu sudah comply terkait dengan standar, sehingga kualitas dari pelaksanaan audit internal dapat dinilai baik dan juga tentunya akan mendukung hasil Quality Assurance Improvement Program yang dilakukan baik secara self assessment maupun oleh pihak eksternal. Mungkin itu yang coba saya sampaikan Bapak dan Ibu sebagai konteks. Nah, eh, pada sore hari ini untuk bisa membahas bagaimana sih realnya implikasi dari standar ini dan juga prakteknya di dalam tata kelola perusahaan, eh, telah hadir narasumber kita gitu ya yang sangat prominent. Mungkin dari Mbak Dewi bisa ditampilkan CV dari narasumber kita. Baik, narasumber kita pada sore hari ini Profesor Rofikoh Rohim, SE, SIP, di DA, PhD, IIAP. Beliau menamatkan pendidikan PhD in Economics di University de Paris, One Ventien, Sorbonne, Prancis, dan Master of Philosophy di universitas yang sama, serta beberapa jenjang pendidikan baik dari administrasi publik, kemudian manajemen ekonomi di berbagai universitas ternama di Indonesia. Pengalaman kerja beliau di bidang perbankan, keuangan, termasuk pada saat ini beliau masih menjabat sebagai wakil komisioner, wakil komisaris, dan juga merangkap komisaris independen di Bank Rakyat Indonesia sejak 2021 sampai dengan sekarang. Beliau memiliki sertifikasi risk management level 6 dari The Indonesian Bankers Association dan tentunya eh, Indonesia Internal Audit Practitioner dari The Institute of Internal Auditors Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa beliau sangat memiliki pemahaman di bidang tata kelola perusahaan termasuk juga audit internal. Tidak berlama-lama Bapak dan Ibu, saya mengundang Ibu Profesor Rofikoh Rohim.
em, untuk oke berbagi screen dengan saya. Terima kasih. Ya, Prof. Selamat sore, Profesor Rofiko. Em, Selamat sore, ya, Pak Made, Bapak Ibu sekalian. baik, baik, Prof. Tadi sudah saya coba set topiknya gitu, Prof. Bahwa sore ini kita ingin membahas satu peran yang sangat penting yang dibutuhkan oleh audit internal untuk bisa bekerja secara optimal gitu. Jadi kita menyebutnya essential condition yang ada dalam standar. Nah, harapan kami Prof. Rofiko bisa men-share ke kami experience, kemudian ekspektasi serta implikasi praktis ya dari standar tersebut. Monggo waktu dan screen saya persilakan, Prof. Terima kasih Pak Made, Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit kita nunggu buka ya hari ini. Saya hanya ingin share sedikit tentang pengalaman saya dan juga dari sisi kondisi terkini di praktek internasional maupun lokal, termasuk juga nanti akan senang sekali jika bisa berdiskusi, sharing dari pengalaman Bapak Ibu di tempat lainnya. Mungkin saya izin share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah di sini saya akan mencoba memulai dari eh, kejadian-kejadian yang kita alami. Karena bagaimanapun, kalau kita bicara komite audit atau kita bicara SKY, kita bicara SPI, itu kan kita juga tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang mengejutkan maupun juga kejadian-kejadian rutin. Yang akhirnya ini mempengaruhi kondisi perusahaan, kinerja maupun perilaku dari insan pegawai di mana perusahaan kita berada. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dari Black Swan, yaitu adalah kejadian-kejadian yang sangat jarang, tapi ketika terjadi ini berdampak sangat sangat signifikan sehingga membuat perusahaan itu juga harus melakukan review terhadap resiko strategik. Ini yang paling kita alami bersama dan kita pernah ngalamin adalah COVID-19, di mana COVID-19 ini kita semua awalnya juga tidak percaya, tidak tahu, setelah tetangga, teman, saudara meninggal, atau ternyata cari oksigen itu memang susah, dan seterusnya, barulah kita percaya. Dan masih banyak juga yang sampai hari ini pihak-pihak, individu, dan lain sebagainya yang tidak percaya bahwa COVID ini ada. Kalau saya percaya COVID ini ada, hanya masalah buatan atau tidak itu wallahu alam. Intinya kita semua mengalami ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kan akhirnya perusahaan Bapak Ibu sekalian banyak yang melakukan revisi strategi mereka. Bahkan ada yang tutup atau harus mengubah reposisi ulang strateginya, produknya, orangnya dan lain sebagainya. Kita sendiri pun juga sekarang Zoom itu biasa. Dulu sebelum COVID, mana kita maunya adalah bertemu. Sekarang kalau bisa tidak bertemu, tapi Zoom dan seterusnya. Nah, ini mengubah segalanya. Nah, ini tentu saja perubahan ini tidak hanya dari sisi perusahaan, tapi dari sisi manusia, sehingga memungkinkan juga jalannya operasional perusahaan ini mengalami gangguan atau mengalami keterlambatan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang frustasi, pengawuran. Nah, ini akhirnya juga mempengaruhi perusahaan yang harus diaudit oleh Sky maupun juga SPI-nya. Nah, berikutnya lagi ini adalah Grerinos. Ini adalah suatu kejadian atau suatu event di mana datangnya ini pelan-pelan, lambat. Kita tahu itu ada, tapi sebagian besar dari kita itu mengentengkan. Kalau seandainya itu terjadi itu kapan belum tahu, dan kalau terjadi bagaimana dampaknya. Misalnya kita semua di sini juga mengalami pada saat adanya krisis 97-98 di Indonesia maupun Asia. Sebenarnya tanda-tanda ini sudah ada sejak tahun 83 ketika ada tight money policy dan kemudian ada pembebasan suku bunga paling batas atas, kemudian adanya kebebasan untuk mendirikan perbankan, adanya kebebasan untuk go public dari semula eh, Bapak itu sebagai pelaksana menjadi pengawas ya, kemudian juga adanya transaksi rupiah juga bisa dipegang oleh asing dan lain sebagainya. Semua satu Indonesia bagus sekali, tapi juga waktu
waktu itu ada kebencian terhadap pemerintah, terhadap politik. Situasinya menjadi tidak karu-karuan ketika ada demonstrasi mahasiswa, pergantian kepemimpinan, dan akhirnya kita mengalami krisis dan kita meminta bantuan kepada IMF. Dan akhirnya, tapi juga ada baiknya juga menjadi ada OJK, menjadi ada LPS, ada lembaga-lembaga yang dibentuk ya, ada KPK dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sekarang ini kita alami adalah US trade war. Seolah-olah kita tuh jauh. Ini hanya perang dagang antara Amerika dan Cina, tapi kita tidak aware benar bahwa ini dampaknya juga sampai ke Indonesia karena kita kita juga bermitra dengan dua negara ini, apalagi dengan Cina. Kita mitra baik impor maupun ekspor. Juga terkait dengan banyaknya orang yang tidak mau punya anak ya. Pada awalnya memang dibatasi karena apa? Supaya kesejahteraan, supaya orang dapat gizi yang baik, sekolah yang baik. Tapi kemudian sekarang kita semua paham bahwasannya ternyata ini membuat apa? Membuat adanya perubahan signifikan dari pabrik-pabrik maupun juga penyerapan tenaga kerja. Bahkan saat ini kalau kita lihat dulu setelah adanya krisis Eropa 2008 ada krisis subprime, kemudian Eropa masih krisis, kemudian ada gejolak di Yona Euro ya sehingga akhirnya Inggris pun juga merasa ngapain ikut Uni Eropa keluar aja adanya Brexit. Nah, tapi ternyata mengganggu mobilitas barang dan jasa, juga modal, juga uang. Nah, sehingga berdampak sampai sekarang ekonominya juga masih belum bisa berlari kencang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini fenomena yang amat sangat langka ya, di mana ini ekstrim banget ya. Ini misalnya apa? Misalnya eh, kejadian Great Depression. Ini kan juga sebenarnya pertarungan antara Wall Street dengan perbankan ya, di mana terjadi pelepasan uang secara rame-rame di perbankan, mau nggak mau itu menjadi fondasi timbulnya lembaga penjamin simpanan. Sehingga ditiru oleh berbagai negara dan pada prakteknya ada negara yang mewajibkan bahwasannya ada lembaga penjamin baik itu bank, asuransi maupun pasar modal. Di Indonesia kita sudah punya juga yang pasar modal, Securities Investor Protection Fund, tetapi eh, yang asuransi sampai saat ini masih dalam tahap pengkajian. Nah, ini misalnya tulip mania. Tulip mania ini pada saat eh, Belanda mau pergi ke Indonesia lewat berbagai negara membawa tulip, tulip menjadi langka sehingga harganya mahal dan seterusnya. Nah, makanya di setiap negara ada tulip, kendati tulipnya beda-beda jenisnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memulai dari ini supaya kita semua paham bahwasannya tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang namanya gejolak, namanya gelombang, itu ada setiap saat, baik itu gelombangnya rendah maupun gelombangnya tinggi, sehingga sebagai tim dari audit itu harus selalu was-was terhadap kejadian ini. Nah, kemudian berikutnya, lalu bagaimana sampai 10 tahun ke depan? Kalau sampai 2 tahun ke depan, yang masih menjadi resiko utama adalah misinformation dan disinformation. Bapak Ibu, saat ini kita ketahui semua orang memiliki lompatan dari COVID, semua orang pegang handphone, semua orang maunya online, semua orang mudah untuk mengirimkan sesuatu. Nah, sehingga ada yang namanya misinformation dan disinformation yang akhirnya apa? Bisa mengganggu jalannya perusahaan. Dikabarkan perusahaannya bangkrut lah, sistemnya rusak lah, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau 2 tahun ke depan ini masih menjadi topik utama, tetapi di 10 tahun ke depan ini sudah karena masyarakat sudah mulai mulai paham, kemudian ada undang-undang yang melindungi apa ya, ada undang-undang tentang UU ITE lah dan lain sebagainya. Orang mulai hati-hati. Nah, yang perlu kita takutkan Bapak Ibu sekalian adalah yang namanya ekstrim dari cuaca. Nah, saat ini mungkin kita baru mengalami yang namanya
musim hujan dan musim panas di Indonesia. Tapi kan sekarang ini tidak bisa diprediksikan kapan hujan, kapan panas, kalau hujan berapa lama dan seterusnya. Dan kita lihat di luar negeri sama tiba-tiba bahkan di Arab itu bisa ada salju ya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari extreme weather ini kaitannya apa? Kaitannya dengan mobilitas barang jasa termasuk juga penyediaan makanan dan energi Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga ini nantinya ini menjadi sangat penting terutama nanti bisa dikaitkan dengan natural resources, biodiversity dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu di sini polusi selalu menjadi nomor terakhir karena apa? Sebenarnya polusi ini kan kita semua menyadari itu ada bisa membuat penyakit, tapi masalahnya kita bisa menghindari. Kita bisa menghindari dengan sengaja. Kalau lagi polusi ya nggak usah keluar rumah. Oh, nggak usah pakai mobil bensin. Oh, pakai ini, pakai itu. Oh, nggak usah pakai pribadi, pakai angkutan umum. Oh, pakai masker dan lain sebagainya. Jadi paling bawah karena apa? Karena memang ini yang paling bisa kita hindari dan kita prediksikan. Sementara yang lainnya ini ya Bapak Ibu masih masih debatable apakah ini adalah fenomena Black Swan, fenomena Green Rhinos ya atau fenomena dari Dragon King. Nah, ini yang sehingga kita semua mesti melihat bahwa dalam kehidupan kita baik pribadi maupun perusahaan itu kita tidak akan pernah tidak terpapar yang namanya resiko. Tinggal kepandaian kita aja resiko ini kita alihkan atau kita hindari atau kita hadapi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini tentu saja tergantung dari jenis resiko maupun juga kemampuan dari perusahaan atau individu untuk menyerapnya. Nah, kemudian saya akan memulai Bapak Ibu bahwasannya kita Selasa lalu ada gonjang-ganjing tiba yang namanya saham itu harganya didam sampai ke bawah di mana pada saat 10 menit pertama saja perdagangan sudah turun lebih dari 1%. Nah, ini kan mulai diamati. Ternyata sebelum pukul 12 sudah mencapai 5%. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang konsensus internasional itu kalau dalam satu hari bursa saham itu sampai turun sampai 10%, itu silakan untuk melakukan suspensi. Nah, di Indonesia, setiap saham kita sudah punya yang namanya trading halt, yaitu ketika sahamnya naik 20% atau turun 20%, otomatis mesin Judge Jakarta Automatic Trading System itu akan menghalt mereka untuk berhenti. Nah, berhenti ini untuk apa? Dimintain keterangan, ada apa? Kok turun sampai seperti ini? Kok naik seperti ini? Oh, ternyata memang ada corporate action misalnya. Oh, memang diumumkan kinerjanya bagus atau kinerjanya jelek. Nah, asal ada underlyingnya pasti akan dibuka kembali. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita itu menerapkan trading halt atau auto rejection ini setelah Oktober 2008 pada saat kita juga mengalami indeks turun dari 3.000 menjadi 1.500 ya. Nah, sehingga kemudian harga saham-saham tapi bagaimana kalau yang harganya 25 perak naik 25 itu kan berarti kan sudah 100%. Nah, sehingga kemudian Bursa Efek juga menerapkan fraksi harga yang berbeda untuk harga saham-saham yang kurang dari 200.000 naiknya per Rp5 dan lain sebagainya sampai kepada naik yang tinggi tergantung dari harganya. Karena apa? Supaya tidak semua-semua juga kalau naik 20% turun 20% akan terkena trading halt. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Selasa lalu kita mengalami shock yang ketiga. Dulu kita pernah pada saat 97-98, kemudian 2008, dan sekarang di tahun 2025, tanggalnya 18 ya. Jadi ada selalu ada 888-nya ini kayaknya ini ya. Nah, ya ISG akhirnya turun lebih dari 7% ya, dan kemudian ditutup, dibuka dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan kita semua? Sehingga dalam menghadapi kejadian eksternal ekstrim seperti ini, tentu saja auditor internal harus berperan sebagai pengawas objektif yang tidak hanya mengevaluasi dampak keuangan,
tetapi juga kesiapan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Kita membayangkan misalnya kalau di industri keuangan, kalau indeks turun seperti itu, pasti biasanya diikuti tidak hanya saham, tapi juga surat berharga lainnya. Bagaimana ini? Apakah cukup mengevaluasi? Oh ya sudah, ini sebagian surat berharga kita adalah eh, dari mulai tradable, available for sale, hold to maturity, kemudian dipindah semua baginya menjadi hold to maturity. Kalau hold to maturity kan nggak ada pengaruhnya ketika ada harga yang turun naik mark to market. Nah, ini kan tidak hanya sekedar itu, tapi juga harus bagaimana organisasi ini siap misalnya. Misalnya ini banyak sekali di Indonesia ini banyak perusahaan TBK yang sudah memulai membagi saham kepada karyawannya, baik itu berupa bonus ataupun insentif. Nah, ini kalau seandainya tidak di tidak diedukasi dengan baik, bisa saja pegawainya yang memegang saham ini menjadi apa? Panik, stres, akhirnya malah nggak karu-karuan, sangat bisa. Nah, oleh karena itu yang namanya transparansi, bagaimana mitigasi resiko yang terstruktur dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci supaya apa? Menjaga stabilitas operasional di tengah gejolak. Jadi dalam keadaan apapun, kalau transparan, kemudian komunikasinya lancar, bisa melakukan eh, simulasi bagaimana memitigasi resiko, berapa yang bisa kita serap, berapa yang bisa kita buang, berapa yang kita hindari, dan patuh pada regulasi. Nah, biasanya ini kunci utama supaya kita tuh tetap puguh atau robust ya di tengah gejolak pasar. Nah, penting ini sebagai Iqbal nggak auditor kantor di sini. untuk menjaga Enggak, Pak. itu, Enggak ya. itu Tapi sekalian. bakal pindah ke sini nggak? Enggak. Enggak. Oke, Bapak Ibu mohon yang masih mohon di mute ya supaya kita lancar ininya diskusinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian karena kita hari ini itu semua diikuti oleh teman-teman semua yang sudah ikut di IIA ya, kita semua. Nah, kita akan membahas bagaimana peran interaksi dari tadi ya, baik itu kepala SKY atau kepala SPI dengan Komite Audit CC Dewan Komisaris. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dalam kondisi stres, dalam kondisi tertekan, ya, dalam kondisi yang tidak pasti, yang namanya komunikasi ini menjadi hal yang utama. Kalau komunikasinya tidak lancar, akan ada mispersepsi, sehingga terjadi kekacauan atau yang lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, yang namanya komunikasi yang lancar itu dari mana? Kita lihat dari bentuk pertemuan rutinnya. Kan yang namanya SKY atau SPI ini harus selalu berkala melaporkan temuan atau tindakan terlihat dari resiko utama yang mungkin terpapar di perusahaan, juga rekomendasinya kepada komite audit dan juga kepada Dewan Komisaris. Bapak Ibu sekalian ingat yang namanya status dari SPI atau SKY ini kan selalu dibawa, selalu garisnya itu solid line-nya ke komite audit dan kepada direktur utama. Nah, sehingga yang namanya komunikasi ini perlu dilakukan dengan baik. Nah, kemudian juga transparansi dalam laporan. Ini penting juga. Audit internal harus menyediakan lapor yang tidak hanya mencakup temuan, tetapi juga analis dan rekomendasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali eh, eh, auditor internal itu dia memaparkan dari sisi temuannya itu dari sisi biasanya adalah frekuensi kejadian, volume, value, dan apakah ini material atau tidak bagi perusahaan. Kalau ternyata nggak material, santai mengemukakannya. Kalau ternyata material, barulah nanti agak stressing atau panik atau serius ya. Termasuk harusnya temuan ini, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya sudah punya dokumentasi, mestinya juga simptomnya juga sudah bisa dilihat ya. Nah, setelah ada temuan, mestinya ada analisis mendalam. Kenapa seperti ini? Oh, ternyata sistemnya yang kurang. Oh, ternyata orangnya yang tidak mutu. Oh, ternyata kondisinya sedang memaksa hal seperti itu. Nah, ini mestinya ada analisanya. Karena apa? Supaya ada rekomendasinya. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, SKY atau SPI ini setelah menemukan merekomendasi sudah menyerahkan kepada
kepada direktur utama ataupun dewan komisaris ya, dan nantinya juga tidak sampai monitoring kepada bagaimana itu tadi penyembuhannya kalau luka. Kalau emang itu fraud, bagaimana penanganannya, siapa yang dipecat, siapa yang mengganti rugi dan lain sebagainya. Nah, ini semestinya nanti harus ada pihak ya atau atau orang yang ditugasi sampai melihat apakah sesuai antara pelanggaran, temuan dengan rekomendasi strategi untuk perbaikan dan juga untuk hukuman. Dua ya, baik perbaikan maupun juga hukumannya kalau memang ada oknum yang melakukan. Nah, dan saluran ini sangat terbuka karena harusnya Sky atau SP ini punya akses langsung, terutama kepada Dewan Komisaris tanpa melalui manajemen. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang seringkali teman-teman di Sky atau SP ini merasa bahwa hanya manajemen. Jadi kalau misalnya ini harus lapor ke direktur bidang, direktur terkait, atau dirut, padahal enggak. Solid line-nya itu ada di Dewan Komisaris, Komite Audit ya, dan juga di direktur utama. Jadi mestinya hal yang biasa kalau seandainya Sky atau SP ini sering ketemu dengan Dewan Komisaris, terutama Komite Audit. Karena memang tugasnya itu mengkomunikasi secara terbuka dan ini solid line yang diakui secara peraturan. Berikutnya lagi, ini adalah perlunya ada teknologi ya, teknologi dan infrastruktur yang mendukung. Karena nggak mungkin, apalagi kalau dia perusahaannya itu dari Sabang sampai Merauke ada, perusahaannya rumit atau banyaknya orang dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa dilihat bahwasannya perlu kapasitas SDM yang memadai. Baik itu terutama kompetensi Bapak Ibu sekalian, keahlian dan pelatihan yang cukup. Makanya sering ikut kalau IIA mengadakan seminar, mengadakan workshop ataupun juga diskusi-diskusi melalui Zoom seperti ini. Karena apa? Kita itu masih ada, Bapak Ibu sekalian, di beberapa perusahaan saya temuin, menganggap orang yang ditaruh di auditor itu orang yang sudah tidak bisa di mana-mana, sehingga tempat buangan. Nah, padahal seharusnya auditor itu harus yang sharp, harus yang brilliant. Pun demikian, ya wis nggak apa-apa kita terima kalau memang dia buangan. Nah, oleh karena itu harus apa? Harus ada dipupuk, harus ada diberikan lagi ilmu pengetahuan supaya memiliki kompetensi dan keahlian dan juga secara prakteknya dan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian. Ini jangan sampai stigma bahwasannya audit itu menjadi orang buangan ini masih terus mengemuka. Ya, sehingga kita harus oh ternyata kalaupun dia buangan ditaruh di audit internal langsung menjadi berubah, menjadi pinter, menjadi sharp, menjadi bergairah, menjadi oke banget nih ternyata orangnya. Nah, nanti menjadi tugas kita semua yang ada di SKY atau SPI supaya menunjukkan itu tempat untuk mencetak orang-orang yang memiliki kompetensi, keahlian dan integritas. Nah, itu saya ingin banget tuh kalau bisa SKY ataupun SPI itu bisa menjadi hal seperti itu. Kemudian teknologi dan infrastruktur yang mendukung maksudnya apa? Saat ini Bapak Ibu sekalian, orang semuanya ngomong big data analitik. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya kan ini data mining ya. Intinya kita semua apalagi perusahaan yang sudah melakukan audit selama kalau kayak BRI kan sudah ratusan tahun ya. Itu kan mungkin dianggap datanya mulai kita waktu ada elektronifikasi lah. Mungkin mungkin tahun 97 98 setelah kita masih menggunakan internet ya. Nah, ini kan yang namanya data ini bisa digunakan sebagai analisa sehingga tanpa perlu harus datang ke lapangan udah tahu nih. Oh, kalau ada ini bergerak seperti ini, biasanya terjadi fraud, biasanya terjadi manipulasi misalnya. Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian alat ini. Nah, ini monggo saja saling belajar satu sama lain. Kira-kira bagaimana alat analitik untuk melakukan deteksi, fraud detection supaya ada early warning. Nah, sehingga ini pasti akan meningkatkan efisiensi maupun efektivitas. Jadi nggak perlu kalau semua dikunjungi kan kayak BRI punya 11.000 kantor, 8.000 kantor kan pusing ya. Tapi dengan big data analitik ya ternyata bisa. Oh ternyata modusnya itu rame-rame seperti ini, diukur ini. Jadi gampang ininya apa melihat bagaimana perbaikannya, bagaimana memperbaiki sistem orangnya, bisnis dan lain sebagainya. Nah berikutnya lagi adalah independen dan objektif. Nah di mana Bapak Ibu sekalian KSP ini kan namanya
independen ya, harusnya tidak takut tekanan ya, sehingga dapat melaksanakan tugas objektif. Nah, pertanyaannya, karena kepala SKTO SPI ini adalah eh, bawahan dari komisaris dan direktur, maksudnya kan dia independen. Nah, tetapi dalam prakteknya banyak yang lebih lebih takut kepada direktur utama. Kenapa? Takut dipindah nanti, nggak jadi Sky atau nggak jadi SPI lagi. Nah, ini sebenarnya yang mengganggu independensi. Makanya Bapak Ibu tolong diingat, kalau pas pada saat menentukan siapa menjadi kepala Sky atau SPI atau anggotanya, harus dilihat bagaimana secara psikologis menggunakan pihak ketiga, apakah mereka ini orang-orang yang tipe dare to say no atau yang takut-takut malah jadi kejadian dilaporkan diam-diam ya. Nah, ini perlu Bapak-Bapak sekalian adanya tadi ya, adanya eh, alat sistem kemudian independensi tadi penting sekali. Jangan sampai dia menjadi atau dia terlalu pro ke dengan komisaris kamu tadi nggak bisa juga. Dia harus objektif melihat sesuatu dan harus berani. Kalau memeriksa ternyata memang yang fraudnya adalah direktur utama, wakil direktur, direktur atau bahkan komisarisnya yang melakukan fraud. Dia harus berani untuk melakukan investigasi, untuk melihat itu semua. Nah, ini yang sikap independen ini yang menurut saya masih menjadi PR. Apakah benar nih teman-teman semuanya kalau ditekan di telepon direktur utama langsung takut atau ternyata yang ini ada buktinya Pak, ini salah Pak atau bisa defend. Nah, ini mohon nanti menjadi PR bagi kita semua untuk memperbaiki kondisi kita semuanya. Kemudian bagaimana prinsip pengawasan dewan dalam mendukung fungsi audit internal? Yang pertama adalah pengawasan dan evaluasi kinerja audit internal. Maksudnya apa? Mau nggak mau kita harus meninjau dan mau menyetujui rencana audit tahunan berdasarkan resiko organisasi. Ingat ya Bapak sekalian, mereka membuat usulan audit, baik itu audit rutin, audit surprise, ya, audit yang lain sebagainya. Ini mestinya Dewan Komisaris harus duduk dengan kepala sekalian anggotanya atau SPI atau komite audit mengenai apa untuk melihat rencana audit berdasarkan resiko organisasi. Misalnya nih, hampir semuanya sekarang ini kita memiliki resiko cyber attack. Karena bisa aja listrik tiba-tiba mati, komputer mati, handphone nggak bisa dinyalain karena cyber attack misalnya. Nah, ini kan berarti kan mestinya audit tahunannya juga disesuaikan dengan resiko dari organisasi atau ternyata organisasinya ini terpapar resiko kalau hujan terus-menerus misalnya atau malah panas terus-menerus. Nah, ini mohon mestinya ini ada dalam rencana audit ya sehingga harus dibikin berbasis resiko yang akan dihadapi ke depan oleh perusahaan kita ini. Ya, oke. Kemudian berikutnya lagi memastikan audit internal memiliki KPI yang selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, KPI ini debatable Bapak Ibu sekalian. Ada perusahaan yang menyamakan SPI atau SKY ini seperti KPK atau Kejaksaan atau Bareskrim. Otomatis kalau dia banyak menangkap, banyak menghasilkan uang, berarti dia KPI-nya bagus. Tetapi ada juga organisasi yang menetapkan semakin itu bagus berarti semakin apa? Semakin kamu jelek. Karena berarti kamu tidak bisa menciptakan early detection. Kamu tidak bisa membaca simptom dari kejadian yang sebelumnya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu nih Bapak Ibu KPI dari komite audit ini siapa yang bikin? Apakah diskusi dengan Dekom? Apa kriterianya? Apakah melulu karena uang? Mestinya kan tidak. Nah, ini yang masih menjadi PR bagi kita, saya memastikan bahwa mereka itu adalah independen, kemudian memiliki rencana audit yang berdasarkan resiko perusahaan dan juga memiliki KPI. Dan KPI ini harus disepakati bersama ya. Kemudian yang lainnya lagi melakukan evaluasi tahunan terhadap aktivitas fungsi audit ini. Saya yakin kita semua selalu merefleksikan tahun ini gimana ya, kok kayaknya melempem, kok kayaknya ini kayaknya itu. Nah, ini monggo aja, ini perlu ada evaluasi tahunan Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya lagi adalah menjamin independensi dari objektivitas. Nah, Bapak Ibu, SKY atau SP ini harus melapor langsung kepada komite audit, bukan kepada komite operasional.
Bapak Ibu, seringkali ya, karena yang menjadi kepala sekarang kepala SPI ini adalah levelnya direktur atau levelnya kadif, levelnya gitu ya. Begitu ada temuan, bukannya lapor ke komite audit atau dewan komisaris atau dirut, tapi kepada manajemen operasional. Ada ini loh, itu loh, mesti begini, mesti begitu. Iya, ada baiknya juga mereka perbaikan, tapi kan mestinya ada alur yang harus sepakati bersama. Jangan sampai informasi ini bocor, terutama kalau penanganan terhadap suatu kasus, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, Dewan Komisaris juga harus melindungi insan yang ada di auditor internal dari tekanan eksternal, baik konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas audit. Jangan sampai nih, ketika komite audit menemukan ternyata ada fraud di bagian A gitu ya, kemudian didatangi oleh direksinya, dilabrak direksinya, awas ya, udah kami perbaiki, jangan dimunculin lagi misalnya, atau karena dia bawahan, direksinya lebih tinggi diparanin, kalau kamu terusin tak pindahin kamu ke pelosok misalnya. Nah, ini jangan sampai mereka mendapatkan tekanan. Mereka harus kita lindungi ya, lindungi dari tekanan eksternal maupun kepentingan maupun internal, baik terhadap kepentingan benturan kepentingan, konflik dan lain sebagainya. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tapi bisa kita laksanakan pelan-pelan sesuai dengan aturan. Berikutnya lagi mendukung implementasi rekomendasi audit. Apa ini? Mengawal implementasi rekomendasi audit agar ditindaklanjuti oleh manajemen. Jangan sampai kata orang Jawa, makprung hilang. Setelah diteliti, ditemukan salahnya, diberikan, dipaparkan, kemudian nanti koordinasi dengan HC, bagaimana penanganannya. Kalau itu memang pelanggaran itu apakah dipecat, dikurangin jabatannya atau apa. Atau misalnya atau misalnya ini perbaikannya itu apa rekomendasinya? Mestinya harus ada absen setiap 5 menit sekali misalnya atau apa. Nah, ini penting sekali supaya solve. Maka kenapa ada temuan berulang, Bapak Ibu? Karena memang sebenarnya Sky, SPI sama manajemen belum duduk bareng banget untuk supaya memberangus ini. Makanya harus diikuti sampai di mana. Apalagi kalau ini perusahaannya konglomerasi. Ternyata dia divonis di perusahaan induk, tapi karena dia kenal dengan direksi si A, si B, si C, dia minta nih dipindahkan kemana-kemana. Tapi dipindahkannya enak, masih menjadi kadif juga misalnya, ya itu ya. Jadi mohon kita tuh harus sampai kepada tindak lanjut manajemen supaya temuannya ini menjadi tidak terulang kembali atau meminimalisir. Nah, kemudian memastikan mekanisme pemantauan menindaklanjuti rekomendasi secara berkala. Jadi secara berkala harus dilihat bagaimana ini, bagaimana itu ya. Jangan sampai nanti setelah setelah selesai ya, setelah kejadian baru kita ingat, oh kita belum evaluasi ya, kita belum lihat ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini seringkali kita selalu ngomongin yang namanya three line of defense atau three line of model ya ini ya dari suatu manajemen ya. Baik itu kita lihat di sini, ini menekankan koordinasi dan keselarasan di dalam organisasi. Sangat penting untuk memastikan kohesi operasional dan mencegah silo-silo Bapak Ibu sekalian. Kita itu kan harus ngobrol satu sama lain. Kalau saya tuh bilangnya apa? Kita tuh yang belum sadar tentang ilmu knowledge management. Jadi kita itu dapat info dari sana, dari sini, mendengar ini itu semuanya. Kita bisa meramu itu ya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, makanya namanya knowledge management, bukan gibah ya, bukan gibah, bukan geremeng-geremeng ya. Kita mencari tahu sehingga ada model, sehingga ada ya tadi ya eh, bisa kita kendalikan atau bisa kita bentuk ini ya menjadi sebuah pengetahuan ya. Nah, di mana three line of defense ini ya penekanannya pada kolaborasi dan keterlibatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang silo-silo, tidak ada sendiri, tapi juga tidak ada yang namanya terlalu akrab sehingga ada timbul konflik kepentingan. Nah, sehingga harus selalu namanya tarik ulur, jaga jarak ini penting karena makanya ada rumahnya tersendiri Bapak Ibu sekalian ya. Baik itu ke support ataupun juga ke bisnis ya. Nah, sehingga yang terpenting di sini adalah
akuntabilitas dari direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit ya, dan atau lainnya kepada pemangku kepentingan melalui peran oversight terhadap resiko, strategis, kepatuhan, dan efektivitas. Nah, berarti ini pertama eh, mengenai fungsi dari oversight. Nah, untuk melihat bagaimana pengendalian resiko, bagaimana kepatuhan terhadap aturan, maupun juga efektivitas operasional organisasi. Sehingga manajemen itu bertanggung jawab dalam hal melaksanakan strategi, mengelola resiko, dan mengoptimalkan kerja operasional. Tapi kalau komite tadi ya, komite audit atau kepala Sky ya itu biasanya atau kepala satuan eh, audit internalnya melihat ini bahwa kita itu harusnya oversight supaya apa? Ya kita bisa melihat dengan jernih, kita tidak ikut cawe-cawe, tapi kita membabarkan ada ini loh, ada itu loh ya. Nah ini penting Mas Suratera. Termasuk juga manajemen bertanggung jawab dalam hal melaksanakan strategi. Kenapa? Termasuk juga mengelola resiko dan mengoptimalkan kinerja perseroan. Jadi ingat tujuannya apa sih? Tujuannya adalah bisa melaksanakan strategi dengan baik, mengelola resiko dengan baik kalau bisa dihindari atau dipindahkan, dan mampu mengoptimalkan kinerja operasional, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apalagi nih fungsinya dari Sky atau komite auditnya? Ini fungsinya audit internal adalah memberikan assurance, jaminan. Biasanya ini agak kadang-kadang perusahaannya nggak mau atau PT apa auditornya nggak mau karena apa? Asuransi itu kan harus kalau angka dicek bener nih 6,368 dan seterusnya jangan sampai terjadi kekeliruan misalnya. Biasanya inginnya adalah sebagai oversight, sebagai partner bisnis maupun sebagai insight wawasan. Nah, sehingga advice, nasihat dengan banyak manajemen dan leadership dapat meningkatkan pengelolaan risiko tata kelola perusahaan. Nah, oleh karena itu, audit internal perlu beroperasi secara mandiri, objektif, serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk Bapak Ibu yang perusahaan milik negara yang ada di sini, sebenarnya sudah ada pemikiran bahwa komite audit itu, bahwa Sky itu langsung ke Kementerian BUMN dan BUMN. Karena memang belum belum lamanya ada yang kurang sip lah ya, sehingga memang perlu wanita yang lembut yang megang uang ya, sehingga nggak dihambur-hamburkan sehingga. Karena kalau wanita pasti ingat anaknya, suaminya gitu kali nggak mungkin dia akan melakukan kejahatan. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah audit intern dalam organisasi. Di mana kita lihat di satuan kinerja ini, dia adalah bertanggung jawab atau partnernya direktur utama dan juga dewan komisaris. Di mana dewan komisaris ini punya komite audit. Makanya biasanya bertemunya kalau tidak dengan kami komite 9 orang atau bisa juga mix atau bareng dengan komite yang 200 ya yang 200 yang apa punya beberapa orang gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kita lihat di sini Sky ini makanya harus independen karena ya dia di bawah direktur utama sama di bawah Dewan Komisaris CC Komite Audit. Oke, laporannya ini, nah ini ada wacana kalau untuk yang perusahaan BUMN, Kepala Sky itu atau SPI nantinya solid line-nya ke Kementerian BUMN. Karena kalau dia Kementerian BUMN, dia tidak akan sungkan kalau ternyata yang banyak melakukan fraud itu direktur utamanya, dewan komisarisnya, anggota komite audit atau direktur-direktur, teman-teman sekalian. Nah, ini nanti kita tunggu aja apakah jadi untuk yang TBK. Nah, untuk yang teman-teman swasta, ini bagaimana nantinya supaya memang benar-benar bisa independen ya dan bisa melakukan audit atau asuran secara penuh ya, secara penugasan penuh supaya tidak terjadi ganjalan-ganjalan. Ini penting. Nah, Bapak Ibu, ternyata juga ada dilema. Ya, dilema yang dialami oleh internal audit, di mana seringkali harus memilih antara mendukung kepentingan manajemen atau direksi dalam menjaga fungsi pengawasan untuk kepentingan pemegang saham dan regulasi melalui dewan komisaris atau gimana ya, kan kakinya dua tadi.
di sini pengen gaspol supaya bisnisnya jalan, tapi ada resiko. Dekomnya mengingatkan begini begitu. Nah, memang selalu ada dilema. Nah, ini makanya tadi yang namanya uh, independensi menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bisa juga kedua belah pihak berusaha mengontrol fungsi audit internal secara bersamaan. Dekom juga mengontrol, Dirut juga mengontrol, sehingga ada kecenderungan mengalami penuh efektivitas karena mungkin jadi bingung, jadi pusing dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga dialihkan ke auditor eksternal. Jangan sampai harus ada dua, eksternal ada, internal ada. Nah, komite audit ini harus sebenarnya lebih fokus pada pengawasan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan sebagai kontrol internal. Dan juga direksi semestinya menggunakan audit internal ini untuk meningkatkan efisiensi operasional karena menghindari fraud, menghindari kebocoran sehingga bisa mengoptimalkan bisnisnya. Nah, ini tugasnya berbeda antara dan komite audit fokus pada pengawasan kepatuhan standar pelaporan dan kontrol internal. Kalau dengan direksi, tujuannya apa? Efisiensi operasional maupun optimalisasi dari proses bisnis. Oleh karena itu, fungsi dari audit internal harus menyeimbangkan ekspektasi dari kedua belah pihak, menghindari kepentingan, nggak boleh malah memilih salah satu ikut konflik. Nah, atau adanya kebutuhan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab antara Dewan Komisaris atau Komite Audit dan direksi dalam menentukan prioritas audit internal. Makanya ada perencanaan tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi harusnya yang namanya prioritas ini disesuaikan dengan kemungkinan magnitude of impact sama kemungkinan terpapar resikonya yang mana yang paling berat. Nah, harusnya itu menjadi prioritas utama untuk diaudit. Kemudian juga model tata kelola perusahaan yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan audit internal dapat beroperasi secara independen dan efektif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, komite audit atau pengendali internal ini harus paham ya, baik itu bentuk-bentuk dari ancaman ya, ancaman itu kayak mana, bagaimana ya, termasuk juga ini eh, resiko yang dalam bersamaan terkait dengan misalnya materialitas ya, materialitas yang dapat diartikan sebagai paparan atau dampak. Jadi tadi ya jangan lupa magnitudo impact-nya, dampaknya sejauh mana, termasuk juga kemungkinan paparan dari resiko itu. Atau bahkan kemungkinan kejadian juga harus diperhitungkan. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat dari mana. Pertama adalah kita tuh kan inginnya preventif dong daripada kuratif kan. Jadi ada preventif kontrol yang bertujuan agar tidak terjadi masalah ini. Ya, atau ternyata ya sudahlah, sudah pada kayak begitu. Karena ini ya ada resiko baik itu antara error atau natural disaster yang susah sekali kita prediksikan atau dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlu apa? Detektif kontrol yang bertujuan menemukan masalah yang timbul. Dan ketika masalah ini belum terjadi dapat dicegah. Ya, jadi ada preventif aja lewat aturan, lewat sidak dan sebagainya, termasuk juga detektif ya. Detektif ini ya memang harus dideteksi beneran supaya tidak terjadi. Atau ya sudahlah akhirnya korektif kontrol yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah maupun memperbaiki keadaan yang telah terjadi. Kalau bisa sih ke preventif udah cukup. Ya sudahlah, perlu deteksi kontrol bandel-bandel nih orangnya. Jangan sampai kepada korektif kontrol. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kami dari bank diawasi oleh OJK, ada aturannya, sehingga ada program pelaksanaannya, eh, bahwasanya eh, Komite audit itu boleh mengakses dokumen, data, informasi emiten, perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, sumber daya, boleh diminta semuanya. Boleh juga ini berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak lain yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkomunikasi langsung ini seringkali kalau yang hubungannya tidak bagus antara dewan komisaris atau direksi dianggap sebagai cawe-cawe, dianggap sebagai entertain,
rakyat bawah, bahkan kadang-kadang dianggap ikut masuk ke operasional karena melakukan komunikasi langsung. Padahal dalam rangka detektif tadi melihat sesuatu dan lain sebagainya. Nah, ini mohon kira-kira Bapak Ibu ini penting bahwasanya terutama untuk yang perbankan dan keuangan yang diatur oleh OJK bahwasanya boleh berkomunikasi langsung atau juga misalnya melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas. Misalnya nih, kita sudah punya komite yang dari Dewan Komisaris, ada juga yang pihak independen masih kurang. Kita boleh mengambil konsultan ya atau melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nah oleh karena itu sesuai poin B, maka komite audit juga dapat dan sebaiknya mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak seperti kepala audit internal harus rutin, akuntan publik secara reguler, dengan direksi, dengan kadif, dengan karyawan dan lain sebagainya. Untuk apa? Bisa melakukan syukur-syukur preventive control. Ya kalau enggak ya detektif control, jangan sampai nanti kebanyakan korektif kontrolnya. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, komunikasi ya itu yang oke itu bagaimana? Ya kita lihat harusnya ada kepala audit intern, ada kita tahu maturity level dari tingkat resiko organisasi itu apa saja yang akan terpapar atau matur impact-nya, kemudian barulah eh, nanti dibahas bisa dengan senior manajemen, direksi, ada keputusan yang belum terselesai ya mau nggak mau Dewan Komisaris harus melototi ya sehingga dalam hal kepala audit internal menyimpulkan bahwa manajemen telah menanggung tingkat resiko resiko yang mungkin tidak dapat diterima oleh organisasi maka kepala SKY atau SPI harus membahas masalahnya dengan manajemen senior harus didiskusikan bener nih kalian mampu menghadapi nanti nggak berdampak signifikan baik material maupun non material misalnya sehingga jika kepala audit internal meyakini bahwa permasalahan tersebut belum terselesaikan, maka kepala audit internal harus mengkomunikasikan dengan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. Maka jangan segan-segan, nggak usah takut, nggak usah ini, karena Anda itu di bawahnya Dewan Komisaris sama di bawahnya Direktur Utama. Nah, standar ini berlaku untuk resiko yang sangat signifikan, termasuk yang mengancam reputasi organisasi, yang mengancam orang atau pegawai, yang berakibat pada denda yang mahal, yang tinggi, ya, atau pembatasan usaha kita dibatasi nggak? Misalnya apa tadi? Pelanggaran aturan yang tinggi, kena denda yang tinggi sekali. Pembahasan usaha bisnis, pembatasan, harusnya kita itu bisa buka gerai 200, hanya tinggal 100 misalnya, denda keuangan atau yang lainnya. Bahkan bisa juga salah saji material atau tindakan kecurangan atau tindakan ilegal yang lainnya. Bahkan juga hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan strategi organisasi. Nah, ini menjadi resiko yang sangat signifikan diperhatikan oleh Kepala SKY dan Kepala SPI yang harus berkolaborasi dengan Direktur Utama maupun juga Dewan Komisaris di mana berhak mendapatkan informasi apapun yang ada di perusahaan karena untuk kepentingan penyelidikan dan perbaikan. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini SPI atau SKY itu harus memiliki positioning. Bapak Ibu itu mana tipenya? Oh, katalis. Berarti bertindak sebagai agen perubahan untuk mempengaruhi perilaku organisasi, menjembatani berbagai unit organisasi untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan strategis. Atau mau sebagai steward, berarti apa? Menyediakan assurance independen, wawasan tentang kepatuhan, tata kelola organisasi, melindungi nilai organisasi dengan memastikan kontrol internal sudah efektif. Ini yang paling susah nih, menjadi assurance ini ya. Atau strategis, hanya mengarahkan audit internal agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan, bekerja sama dengan unit bisnis untuk mengidentifikasi, mengelola resiko, menilai nilai tambah, atau operator. Tujuannya apa? Menyeimbangkan antara dinamik capability yang terjadi di insannya, perilakunya, bisnisnya, biayanya, tingkat layanan, ya, bahkan juga mengelola sumber daya secara efektif dan memastikan audit internal berjalan secara efektif, efisien dan berdampak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus agile, strategic, and value driven approach, ya. Kita ingin melihat apakah
rethinking in the internal audit ini terjadi. Ada shifting atau perubahan dari tradisional compliant focus audit untuk lebih kepada advisory dan risk driven approach. Jadi Bapak Ibu, kalau dari sebelumnya itu compliance focus audit menjadi advisory sama risk driven approach. Nah, sehingga perlu memastikan bahwa audit priority plan telah sesuai dengan strategi objektif and risk landscape dari perusahaan. Sehingga pada bagian yang paling signifikan, baik dari risiko keuangan, operasional strategik dapat tertangani dengan baik. Yang kedua adalah driving innovation in internal audit. Apa sih inovasinya? Oh gitu-gitu mulu. Nah, ini adalah optimalisasi data driven auditing dan teknologi untuk mengefisiensi pola kerja. Jadi tadi udah punya datanya, menggunakan big data analitik bisa dilihat simptomnya. Nah, sehingga mau nggak mau harus ada digital mindset dulu yang berubah. Nah, karena digital mindset ini yang didukung dengan emerging robotic process kan sudah di luar negeri juga sudah ada blockchain atau cyber security dapat memahami tentang resiko. Nah, kalau di kita Indonesia ya kebetulan masih belum secanggih kalau kita lihat di luar negeri dan yang lain sebagainya. Sehingga yang namanya digital mindset ini menjadi utama juga supaya kita itu nantinya bekerja gimana supaya efektif efisien atau memberikan advisory pada governance ESG, digital information dan juga operational efficiency. Nah, nggak sampai di situ, harus continuous learning dan professional development. Kita tuh harus selalu ikut seminar, ikut workshop, mendengarkan orang, ikut Zoom supaya kita itu ada continuous learning karena bagaimanapun position dari internal audit atau kepala SPI ini adalah sebagai business partner yang memberikan strategic insight sehingga dapat meningkatkan performa kinerja dan inovasi. Jadi orang tuh nggak takut mulu sama audit karena apa? Audit itu menjadi strategic insight. Kalau ada apa-apa, yuk kita benerin bersama-sama supaya jangan sampai keluar dari ada laporan. Nah, itu kan bagus sekali sebenarnya seperti itu atau meningkatkan transparansi untuk lebih insightful dan forward-looking report dibandingkan dengan penggunaan pendekatan historik. Dan juga ingat harus selalu upscale capability. Supaya apa? Ya, kita harus selalu adapt, selalu tahu resiko yang relevan kejadian-kejadian terkini sehingga audit kita itu efektif, efisien, dan hasilnya dapat sesuai dengan perkembangan terkini. Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu pemaparannya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Namun rupanya kayaknya sudah ada yang nanya ya ini. Saya stop eh, stop share screen dulu sebentar. Sudah Nah, ada yang nanya, Prof. Terima kasih banyak, Prof, paparannya, Prof. Sebelum ke pertanyaan di chat, ada chat box, Prof. Ada satu pertanyaan, nanti kita akan bahas ke sana. Saya tertarik tadi mengenai pembahasan risiko global gitu ya, mengenai Black Swan, kemudian ada uh, Grey Rhino, dan kemudian kemarin ada market halt segala macam. Ekspektasi, nanti Profesor kan sebagai komisaris gitu ya, ekspektasinya kepada SPI itu tinggi sekali gitu bahwa kita bisa memberikan advice gitu ya, tidak hanya nunggu eventnya post event baru kemudian melakukan audit, tapi memprediksi atau memberikan oversight gitu ya, bahwa awas lo ada ini segala macam. Tapi di satu sisi tadi mungkin Profesor juga menjelaskan ada dilema antara internal audit nih kakinya di mana nih gitu ya. Mungkin tidak di semua organisasi itu bisa ideal gitu antara pengawasnya gitu ya, komisaris dan juga direksi. Sementara untuk bisa memberikan tadi oversight itu kita butuh senjata mungkin Prof ya. SPI itu kita butuh data real time, kita butuh training, kita butuh orang dan lain sebagainya. Nah, mungkin bagaimana membangun kultur itu Prof? Ekspektasi tinggi diimbangi dengan juga apa namanya senjata yang memadai, kemudian dan semua pihak memandang hal ini penting gitu. SPI itu bisa memberikan peran yang efektif. Bagaimana membangun kultur itu di sebuah perusahaan, Pak? oke, terima kasih Kak Mado. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sebutkan bahwasannya kadang kita tuh sedih. Saya kebetulan sudah di beberapa perusahaan TBK mau institusi ya. Itu memang ada kesan bahwa audit itu sebagai orang buangan masih ada. Nah, oleh karena itu, mungkin nanti kalau saya sih karena anggota anggota komite audit, kita bikin aturan, Pak. Pertama, yang menjadi kepala SPI itu harus pernah diaudit.
Maksudnya pernah kerja di audit. Karena kan sering banget. Tiba-tiba karena ini jabatannya SCVP atau jabatannya Kadir, terus ditempatin asal orang aja. Yang penting ada pimpinannya, atau anak buahnya sudah ini nggak bisa. Kalau di kami, pertama, dia kalau mau menjadi kepala SPI atau kepala SKY harus pernah bekerja di audit minimal 6 bulan atau 1 tahun. Tapi kita minimal 1 tahun. Kenapa? Supaya dia ada satu siklus memahami. Dari mulai perencanaan audit sampai pelaporannya. Ini perlu menurut saya syarat itu. Yang kedua, dia harus punya sertifikasi. Apakah itu QIE, apakah itu IIA, apakah itu apapun itu. Harus punya sertifikasi. Karena supaya apa? Supaya bahwa ini serius ini, gitu kan. Berarti kan kemauan kita ini gede banget. Ya keinginannya harus tahu, harus rajin, harus bisa ini, bisa itu. Karena tadi wajib pengalaman pernah diaudit, kemudian memiliki sertifikasi. Nah, syukur-syukur dia pernah di bisnis. Supaya dia tahu kalau ada kecurangan, ada ini, ada itu. Nah, kemudian perlu ada biaya training Bapak Ibu sekalian supaya jangan sampai nanti orang itu tidak di training. Nah, ini memang perusahaan sekarang lagi pada pelit-pelit semua ya. Kalau menurut saya biaya training itu harusnya bukan sebagai dianggap sebagai biaya, tapi dianggap sebagai investasi. Nah, oleh karena itu juga sekarang tuh kan training juga nggak mesti harus mahal, harus jauh kan, apapun bisa. YouTube juga bisa. Ini buktinya kita juga gratis dan juga semua sejuta umat juga bisa bisa ikut di sini ya. Nah, ini menurut saya kita pun juga yang menjadi anggota di komite audit ataupun juga di Sky-nya juga harus harus ada willingness untuk continuous learning. Tidak pernah berhenti. Apalagi kalau perusahaan itu bisnisnya banyak. Dari mulai pengetahuan produk, dari mulai pengetahuan SOP, memang harus selalu belajar dan belajar. Karena tadi apa? Kita kan nggak ingin, kita kan inginnya mereka sebagai strategik partner atau advisory. Nah, kalau dia bisnisnya nggak tahu, pengetahuannya kurang, gimana mau jadi advisory? Gimana mau bagus auditnya? Nah, ini makanya Bapak Ibu di sini yang kepala SPI, kepala Sky, ajukan harus yang namanya training, itu baik pengetahuan umum, pengetahuan tentang produk dari perusahaannya, tentang SOP-nya, sistemnya harus ada. Karena jangan sampai nanti orang dipindah dari mana. Karena ini udah update aja dulu deh, parkir dulu di situ. Kayak parkiran aja gitu kan. Nggak bisa. Nah, makanya kalau di BRI itu yang di auditor itu ya kita pilih justru yang bagus-bagus. Karena dia harus tahu praktek dan tahu aturan dan tahu dari sisi pendeteksian dan juga aksesorinya. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian jangan sampai di divisi Sky atau SP ini menjadi orang buangan. Justru harusnya menjadi orang yang pinter-pinter di situ. Karena dia kan namanya bayangan advisory, partner bisnis. Masa lebih rendah kondisinya kan enggak kan? Nah, ini yang penting sekali Pak Made menurut saya menjadi perhatian kita semuanya untuk selalu continuous learning, memiliki pengetahuan yang cukup ya sehingga bisa melakukan pendampingan atau sebagai advisory dan sertifikasi. Dan dari demikian juga kalau mau karir di situ juga pernah harus diaudit. Terima kasih Pak Made. Kemudian untuk misalnya KPI gitu ya, Prof. Kalau KPI, kemudian bagaimana mengukur kepala audit internal atau unit audit ini berhasil, kemudian termasuk juga jenjangnya gitu ya. Mungkin anekdotnya gitu kalau di audit ya selamanya akan di audit gitu, nggak akan mungkin ke lebih tinggi lagi gitu, Prof. Nah, apakah dari komisaris itu bisa memberikan semacam eh, opportunity tambahan gitu bagi audit internal, Prof? Apa maksudnya? Berapa opportunity apa yang dimaksud? Misalnya kalau kita set KPI-nya, kalau dia perform dengan baik gitu ya, nanti bisa jadi direksi atau apa gitu misalnya, Prof. Jadi tidak Oh, oke. tidak selamanya tetap di audit gitu, Prof. Oke. Pertama begini. Pertama kalau kayak kami itu ya di kami itu ingin sekali yang menjadi SCVP atau Kadif SPI atau kayak itu kayak ada perjalanan karirnya. Makanya harus pernah di audit. Supaya teman-teman di audit juga punya ini dong, punya eh, mimpi menjadi kepala SK atau kepala SPI. Setelah itu bisa menjadi direktur. Yang paling dekat direktur apa coba? Kalau nggak kepatuhan, kalau nggak manajemen resiko. Nah ini kan makanya teman-teman coba hafal semua aturan. Pasti akan di, dinominasi menjadi direktur compliance. Nah atau apa sebagai apa? Sebagai direktur manajemen resiko.
atau malah bisnis karena udah tahu ini nih celah-celahnya nggak mungkin ditipu lah, ditelitipu sana sini lah. Nah, mungkin contoh SPI yang yang sudah jadi direktur itu, aduh siapa ya SPI yang pernah jadi direktur itu ini di BRI, SPI-nya BRI menjadi direktur keuangan dan statistik di anak perusahaan. Hmm. Ada itu. Kemudian menjadi komisaris juga ada, menjadi direktur banyak kok. Dan Hmm. direktur habis itu, Jadi dengan bekerja menurut yang saya, dengan saya bisa lebih saja, senang, Prof. Ya. ya lebih senang direkturnya pernah di kepala SPI tahu sekali udah paham tentang Hmm. fraud, tentang tipu-tipu dari transaksi, dari SIM, teman udah ngerti semua, enak jadinya. Iya. Itu Pak Ya, Prof. Made. Jadi dengan kita kerja berintegritas, independen gitu, jenjang karir itu tetap bagus gitu, Prof. Ya. Tetap Nah, menurut saya. ya, ya. Kemudian ini, Prof. Ini kalau kita lihat di kolom chat box ada beberapa pertanyaan nih. Pertama, selamat sore, perkenalkan, nama saya Jaka. Terkait dengan paparan yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif. Pertanyaannya, bagaimana organisasi dapat membangun saluran komunikasi yang transparan dan terbuka? Karena mungkin komisaris itu kan dengan direksi mungkin ada gap mungkin Prof ya yang memegang operasional siapa, kemudian fungsi komisaris itu melakukan pengawasan gitu. Jadi apakah komunikasi real time itu bisa dilakukan dan kalau memang bisa, bagaimana membangun kultur transparan itu, Prof? Oke, paling ya paling utama adalah pertama perlu duduk bersama, membangun framework alur komunikasi, disertai dengan kebijakan utama sebagai payung untuk berkomunikasi. Atau kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita itu kan bertemu tidak harus formal kan. Formal itu kan tegang. Tapi kan bisa aja di sesi makan siang, di sesi ini, di sesi itu. Yang namanya komunikasi ini supaya tidak apa? Tidak kayak semacam tekanan ya, dan juga efektif. Nah, seringkali misalnya wah ada rapat SPI atau SKY dengan Dekom nih, ada temuan nih, pasti ada yang ini deh. Orang begitu. Tapi kalau misalnya dikemas dengan agak santai sambil makan siang, kebetulan kalau di kami, kalau pas hari Selasa itu selalu rapat bersama, makan bersama. Nah, biasanya kita undang tuh sambil ngobrol-ngobrol, jadi nggak terasa ini keluar gitu loh ya, enak gitu. Atau ya itu di luar lah sambil ngopi lah, sambil apalah. Nah, tapi yang terpenting adalah framework komunikasi ini harus misalnya apa? Misalnya kan akan ada dua kaki ya di komisaris sama di direktur utama ya. Itu mungkin disepakati misalnya kalau yang menyuruh audit itu direksi, harusnya dilaporkan direksi dulu, hasilnya baru ke Dekom. Atau kalau yang nyuruh komite audit, harusnya dilaporkan ke komite audit dulu, baru ke ini. Bisa juga. Ini kesepakatan, ini kesepakatan. Nah, supaya apa? Supaya juga nyaman nih si ininya, si skanya gitu loh. Jangan sampai nanti terlalu direktur, terlalu komisaris banget gitu loh. Harus begitu. Sepakati aja rule of thumb-nya. Apakah seperti itu atau nggak bisa dua-duanya minta harus dikasih segera mungkin. Nah, kadang-kadang kan nggak nyaman. Si skanya ini kan wah ini yang terkena direktur X-nya yang melakukan fraud ini. Padahal direktur X ini temannya Pak Direktur nih, temannya ini nah gitu loh. Sepakati aja. Boleh kok bikin seperti itu supaya lancar, supaya nggak saling tuduh gitu loh, nggak saling ini terlalu pro ini ke pro itu Pak Made. Terima kasih. Jadi justru komunikasi informal itu yang lebih works ya, Prof ya. Iya, kalau menurut saya ya, Heeh. karena kadang-kadang kemudian itu sambil sambil jadi juga nggak juga tidak tegang satu sama lain gitu loh. Dan nggak cuma ngobrolnya nggak cuma pas ada kasus-kasus besar gitu, Prof. Jadi Heeh. Hmm, oke, gitu. ini nyambung Prof dengan yang satu pertanyaan dari Pak Rumaji nih di kolom chat. Secara hierarki, struktur organisasi, Kepala SPI itu under di root. Di sisi lain, Kepala SPI dalam standar harus melapor kepada Dekom. Bagaimana untuk menyeimbangkan positioningnya? Nah, Kalau, gini, iya, gimana langsung saya Prof? potong ya. Iya, Kalau Prof. di kalau di perbankan keuangan itu SPI kakinya dua, ada aturan OJK-nya. Mm-mm. Ada aturan OJK-nya itu SPI itu kakinya di Dirut sama di Dekom. Nggak tahu kalau di tempat lain apakah cuma Dirut ya, perusahaan Eh, lain. Sama Bu, sama. sama, Prof. Sama Ya. kan? Nah, Ya. berarti kan harusnya ini dong. Kalau sama ya tadi pinter-pinternya si Sky untuk bikin laporan, untuk tata cara seperti apa. Ya tadi atau sepakati kalau kalau ini yang meminta audit itu si
direksimu dirut mungkin dirut dulu, lalu baru dilaporkan pada hari yang sama. Kalau tempat saya pada hari yang sama. Hmm. Karena apa? Supaya tidak ada deviasi, deviasi dari laporan yang digunting. Nah, karena kita nggak mau dong. Kan ngadu itu kan terserah kita mau dilaporkan yang mana kan. Nah, kita nggak mau supaya sama bareng gitu. Jadinya informasi yang diterima sama yang diterima. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, apa ya? Nggak ada kok harus ke Dirut terus, harus bisa ke Dekom juga. Tapi kalau Dekom yang nyuruh ya harus ke Dekom dulu. Kemudian mungkin nyambung lagi, Prof. Kalau tadi dari paparan dan juga dari standar memang terkait dengan penerimaan risiko, Prof, yang eh, ada perbedaan pandangan antara SPI dan juga manajemen, kita coba eskalasi. Nah, apakah yang menjadi fokus komunikasi itu hanya yang eskalasi-eskalasi saja gitu atau semua hal harus diinformasikan ke Dewan Pengawas ini, Prof, komisaris maupun komite audit, atau kita pilih dan pilah gitu yang memang hal-hal yang perlu dieskalasi saja. Mungkin yang mana yang lebih bermanfaat bagi Dewan Komisaris? Oke, yang pertama, kalau sesuatu yang eskalasi pasti harus banget ada komunikasi yang baik ya. Tapi kan semua tindakan hasil dari audit itu harus dilaporkan full semuanya. Eskalasi itu terjadi kalau apa misalnya? Pemeriksaan dihalang-halangi misalnya. Ada firm mau diperiksa karena ini menyangkut direktur A atau komisaris B, disuruh pergi orangnya, disuruh umroh 10 hari. Setelah umroh disuruh ke daerah Papua 10 hari. Pulang dari Papua disuruh pergi lagi ke Eropa 1 bulan kursus. Nah, itu kan harus diperiksa. Nanti kan itu menghalang-halangi. Nah, itu baru itu harus turun tangan banget. Ada kok soal ada ada kejadian bener ini. Saya nggak ini beneran ada. Nah, atau ketika apa? Ketika itu menyangkut hal yang sensitif. Nah, itu juga biasanya akan dieskalasi. Kemudian kadang-kadang juga terhadap hasil temuan itu, Dekom dan DIL juga mendiskusikan bersama. Jadi misalnya nih, ini agak signifikan menyangkut karena pihak lain gitu misalnya ternyata memang salah atau apa, tapi aturannya yang keliru, SOP-nya. Nah, biasanya baik itu akan duduk bersamaan baik direksi, komisaris maupun eh, ininya Sky atau SPI-nya. Karena supaya tadi ya kejadian ini eh, penanganannya seperti apa. Jangan sampai nanti malah kalau ada temuan ini ngoyo-woro orang Jawa bilang jadi kemana-mana jadi malah malah ini terekspos dari resiko kepatuhannya organisasi. Jadi harus dipilah-pilah. Ini kejadian permasalahannya kejadiannya apa tetap harus dipilah-pilah. Tapi jangan mengentengkan juga. Ah teman rutin nih orang cuman apa nimpe biaya operasional apa dikira rutin-rutin ternyata rutin itu jadi masif nggak bisa juga. Nah ini mohon sebenarnya nggak ada yang ini ya nggak ada yang diabaikan lah ininya lah sebenarnya lah itu. Makasih Pak Made. Mungkin saya tambahkan dulu ya tadi ya yang pertanyaan yang Ya, yang Pak. harus belajar harus sekolah ya misalnya apa? Pertama kalau di SKA itu ada memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang audit yang memadai. Nah, makanya kalau dia bukan eh, akunting atau bukan finance, dia harus ikut apa? Ikut sertifikasi, misalnya qualified internal auditor atau syukur-syukur bisa ikut chapter of accountant. Kan kalau lulus ya lulus aja kan boleh ikut kan. Nah, kemudian pengalaman memadai. Ada IAP juga, Prof, di kita, Prof. Nah, iya, iya, Heeh. iya, P. Saya baru Heeh. iya ya, saya belum P nih. Nanti saya ikut lah. Kemudian pengalaman yang memadai di bidang perusahaannya ya, apakah itu keuangan, accounting, ya itu ya. Kemudian juga bagaimana komunikasi, keluasannya. Nah, tapi ini nanti komunikasi luas itu harus dibarengkan dengan integritas dan independensi. Jangan sampai ternyata dia tuh nicer sama semuanya gitulah. Akhirnya ember atau akhirnya seperti diakomodir nggak bisa juga. Harus ada ini ya integritasnya harus nampak juga sama independensinya. Itu Pak Made, terima kasih. Oke, ini satu pertanyaan lagi, Prof, dari chat. Oke, di anonim saja. Mohon ditanyakan, Pak, apakah selama pengalamannya sebagai audit komite, eh,
Profesor pernah menemukan adanya semacam mungkin konflik internal gitu misalnya Prof ya antara kepala Sky-nya dan juga timnya atau misalnya terkait dengan risk based auditnya tidak berjalan gitu karena mungkin cherry picking gitu oleh kepala Sky-nya gitu ya mungkin Prof ada pernah menemukan case demikian dan bagaimana dari komite audit atau dari komisaris mengatasi hal tersebut, Prof. Meyakinkan bahwa memang benar-benar yang dihandle itu yang risk based gitu. Jangan jangan sampai nih kepala Sky-nya masuk angin gitu istilahnya quote unquote, Prof. Ya. Milih-milih yang emang ya yang favorable gitu ya, mungkin buat dilaporkan. Oke, Pernah ada case sebut demikian, Prof. Monggo, Prof. oke. Jadi gini ya, biasanya kalau kita lihat, karena tadi ya, kan independensi itu menjadi utama. Tapi kan kita juga nggak bisa dipungkiri, kepala Sky atau kepala SPY kan juga punya teman. Atau mungkin saudara yang kerja di situ, misalnya anggapnya teman lah ya, teman. Terhadap kejadian, dan terhadap kejadian, mestinya misalnya kita gali sampai dalam gitu ya. Tapi karena ini nggak enak atau seperti apa, oh ternyata saudaranya, direkturnya, apa semua, ternyata dia batasi lingkupnya. Tapi kan dari teman tuh biasanya kita ada diskusi. Dari diskusi bisa kita gali kembali. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah kalau ada Dewan Komisaris di sini ya, pergantian insan yang ada di Sky atau SPI perlu menjadi perhatian. Karena misalnya begini, misalnya ini ada kong kali kong ya antara di manajemen misalnya ya. Misalnya kita itu ada kekeliruan tentang X gitu ya, dilakukan oleh si Anton sebut saja. Anton ini banyak melakukan kekeliruan terhadap bisnis misalnya gitu ya. Tetapi kemudian nanti ini menjadi objek audit gitu kan ya. Otomatis untuk supaya nutupin ini dipindahkanlah si Anton ini di member di Sky atau di SPI. Dia pegawai di situ, nanti dia ditugasi untuk mengaudit itu. Pasti kan dia nggak akan independen dong. Nah, makanya dibuat aturan, dia tidak boleh mengaudit kejadian yang terjadi 5 tahun di mana waktu saat itu dia berada di situ. Karena kan kalau di banyak di perusahaan besar itu yang SPI atau Sky itu pindah-pindah. Nggak hanya menjadi di situ tapi nanti dia levelnya manajer pindah menjadi ini balik lagi itu nah padahal kan kemungkinan waktu dia jadi manajer di situ dia kelirunya baru terjadi sekarang dia diaudit nah makanya dia tidak boleh ikut proyek yang melibatkan divisinya atau dia ini selama 5 tahun terakhir karena kalau enggak ya tadi jadi cherry picking jadi masuk angin termasuk juga ini termasuk juga si ininya si kepala Sky-nya kalau ternyata pada saat dulu dia sebelum jadi kepala Sky atau SPI dia ternyata kepala divisi pengadaan misalnya gitu ya. Dia melakukan kesalahan kita audit. Nah nanti pasti dia tidak boleh melakukan audit. Dekom kalau kita ketat, kejadiannya apa sih? Ini mana? Loh, bukannya dulu dia di sini. Dia nggak boleh dong. Dia nggak boleh ikut di sini. Dia nggak boleh terlibat dan lain sebagainya. Itu harus kita harus jeli banget ini. Harus jeli ininya sebagai komite audit. Jadi dari komite, Prof, ya, yang harus tahu track recordnya orang ini, Iya, ya, Prof. Ya. iyalah karena kalau manajemen kan saling menutupi dong biasanya Oh, dong. Tapi kalau komite audit tahu, ini kan dulu dia yang di situ nggak boleh dong dia ikut mengaudit dia dikeluarkan dari tim itu gitu. Makanya iya. komite audit juga udah banyak kenalan, juga banyak turun ke bawah supaya tahu si A, si B, si C-nya. Karena kalau enggak merasa ya udah dia sudah jadi komite, sudah di SPI atau Sky, pasti orangnya udah oke lah kalau untuk audit lah. Takutnya seperti itu, Pak Made. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi di kolom chat. Apa yang dilakukan Kepala SPI jika Dewan Direksi menolak hasil laporan audit? Nah, mungkin nanti nyambungnya dengan eskalasi tadi mungkin, Prof, ya. Meskipun laporannya sudah jadi, ini laporannya ditolak atau diabaikan oleh direksi. Hmm. Kalau kalau secara standar mungkin Kepala SPI harus mengeskalasi ke Dewan Komisaris lewat Komite Audit, Prof, ya. Nah, Ya, kira-kira support apa yang bisa disampaikan, Prof, oleh Dewan Komisaris maupun Komite Audit terkait dengan hal ini? oke. Yang pertama, kalau laporan ditolak sih enggak ya, karena sudah dilakukan ya. Tapi diabaikan iya. Nah, kalau diabaikan, kan tadi kan laporannya ada dua.
ke direksi sama ke dewan komisaris kan CC komite audit. Kita akan nyuratin menanyakan. Kalau perlu memanggil direksi di rootnya dan direksi terkait, kenapa hal ini kok jalan di tempat? Mana laporannya? Jadi kalau di kami itu setiap surat yang menanyakan sesuatu, kita ada frame-nya. Jadi kita tuh ada misalnya selama setahun Dekom itu memberikan arahan berapa kali yang ditindaklanjuti 100% berapa, 50% berapa, yang diabaikan berapa, itu dituntut harus dilakukan itu. Dan itu kan memang Bapak Ibu di SPI atau sekarang kan boleh langsung melapor ke kita. Boleh, nanti kita yang mengikatkan, kita yang menyurati. Kalau sampai sanata tidak dilakukan, bisa ada surat teguran. Teguran itu bisa SP, pernah loh. Dari dikasih SP, pernah. Karena tidak melakukan rekomendasi. Dan ini membahayakan jalannya perusahaan. Boleh nanti Pak, begitu ada nominasi RUPS berikutnya, ya ditulis ke pemegang ke pemilik atau ke kementerian atau ke apa bahwa ini kejadian ini membahayakan ini jangan dipilih kembali. Bisa nanti lewat komite nominasi dan remunerasi. Harus berani. Jadi itu Itu Pak manfaatnya Made. yang dua laporan itu, Prof ya. Iya, makanya itu misalkan supaya apa ada check and balance tadi. Jangan sampai juga bisa juga ternyata komisarisnya ada konflik sama direkturnya. Terus kita berusaha kita sengaja membidik. Kan bisa aja berarti kan di komisaris nggak independen nih, ada basis interest. Nah, ini kan mereka makanya laporannya dua gitu. Baik ke direktur utama maupun ke dewan komisaris. Atau mungkin pernah ada case ada banding misalnya Prof ya. Jadi kalau dari hasil audit mungkin tidak diabaikan oleh manajemen gitu ya, tapi eh, dengan mungkin mengecilkan kompetensinya si auditor, kemudian memberikan data baru segala macam, itu dibanding hasil auditnya gitu Prof. Eh, Kira-kira dari komite maupun dewan komisaris itu eh, pegang yang mana nih, Prof? Kalau auditor kan kita menjual integritas dan independensi gitu, Prof ya. Nah, sementara manajemen ya nggak independen tentunya gitu, tapi mereka punya data terkini dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana nimbang-nimbangnya, Prof? Kalau kami sih tetap kepada integritas dan independensi tadi ya, itu tetap paling utama ya karena eh, nyari untung nyari untung. Tapi kalau nyari untungnya nabrak ya gimana? Harus nggak dengan cara yang benar ya nggak bagus juga pada akhirnya nggak sustain juga. Jadi tetap menurut saya yang namanya integriti, taat aturan itu penting. Penting kalau memang mau belok-belok, mau nyerempet-nyerempet ya mestinya kan harus dilihat aturannya dulu. Kita minta untuk diubah dan ya perlu proses untuk supaya menjadi sebuah lebih baik. Intinya ya yang namanya on rule harus menjadi pegangan utama dari teman-teman di SPI atau Sky. Bahkan kalau peraturan yang tidak bagus saja bisa kita rekomendasi untuk diganti, yang tidak update bisa untuk diganti juga. Apalagi ini kalau kalau yang melanggar ya nggak boleh sama sekali, nggak boleh, nggak. Karena emang tugasnya itu kan tadi ya preventif atau detektif. Ya sudahlah, mau nggak mau kita menyelesaikan masalahnya itu. Begitu Pak Madi. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Prof. Salah satu yang tercantum di Global Integrity Standard itu adalah kewajiban adanya evaluasi atau penilaian yang dilakukan kepada unit audit internal. Kita menyebutnya Quality Assurance and Improvement Program gitu. Jadi dilakukan wajib oleh Certified Internal Auditor gitu untuk menilai unit audit internal di sebuah perusahaan, Prof. Nah, Hmm. seberapa penting, Prof, external assessment terkait dengan fungsi audit internal dilakukan dan seberapa valuable menurut dari sisi sudut pandang komisaris dan komite audit, Prof? Oke, kalau dari kami itu penting. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh kan miopik ya. Kalau sudah setiap hari ketemu, setiap hari ini, kita jadi rabun, dekat. Ya, tanda pun dekat, jadi seolah semuanya everything is okay. Tapi kan orang lain bisa menemukan sesuatu. Kalau di kami rutin, diakses oleh pihak independen yang lain, supaya jangan-jangan ada sesuatu yang perlu perbaikan, kekurangan. Nah, tapi kan sekali lagi ini tergantung dari kemampuan perusahaannya.
Kan ini menambah biaya otomatis. Nah, tapi kan dengan orang lain, intinya gini, kita aja nggak bisa melihat diri kita kok, orang lain yang ini kan kalau nggak pernah diaudit pihak lain, menurut saya dari teman-teman yang ikut seminar ini minta tolong kepada manajemennya, harus ada pihak lain sekali-sekali paling tidak supaya ada perbaikan, kurang apa, bagaimana ini, bagaimana itu. Perlu menurut saya. Kalau di tempat kami sih rutin, Pak. Kita minta pendapat pihak lain untuk mengakses apakah kekurangannya itu secara kekurangannya itu baik kekurangan dari SOP, kekurangan dari orangnya dan sebagainya, dan biasanya rekomendasi dari mereka itu kita tidak lanjuti karena itu apa? Untuk membuat Sky atau SPI ini robust, bagus, dapat menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai auditor tapi sebagai bisnis partner maupun sebagai advisor. Kalau enggak ya nanti jalan di tempat nanti. Audit aja, polisi aja gitu kan ya. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Bahkan kita juga kursuskan mereka big data analitik. Yang mau aja, misalnya biasanya yang memang gemar otak-atik ya data itu dikursuskan supaya dia menjadi bisa membaca simptom dan kelihatan. Hmm. Itu Pak Made. Ya, mungkin ada yang pertanyaan. Oh, masih ada satu pertanyaan lagi, Prof. Sebelum ditutup, Prof ya. Penilaian secara eksternal tersebut apakah bisa dilakukan oleh internal audit dari perusahaan lain, tetapi masih dalam grup? Praktiknya, Prof, seperti apa, Prof? Kalau misalnya dalam satu grup ada berapa perusahaan, peer assessment gitu, apakah mungkin sudah cukup dan bisa diterima, Prof, oleh komite audit dan komisaris untuk meyakinkan fungsinya bagus? Oke, kalau di kami tidak ya. Jadi Hmm, gini, induk punya anak perusahaan hmm, itu ada namanya pertemuan rutin, namanya tata kelola terintegrasi. hmm, Jadi harus terintegrasi. Jadi Sky-nya pun itu harus mimicking Sky pusat sampai ke Sky cabang. Fungsi-fungsinya, tapi semua itu harus sama. Karena kita tata kelola terintegrasi dalam rangka itu. Kita ada pertemuan tahunan juga. Semuanya dikumpulin, semuanya tanpa terkecuali. Nah, kalau Pierce ini terus terang menurut saya kurang ini ya. Ada nggak enaknya, ada ini itu karena kan kadang-kadang kan kita puter yang namanya direksi, kadif, pegawai kan diputer di antara sesama grup. Nah, Peers ini mungkin hanya untuk apa ya? Untuk semacam evaluasi, tapi untuk saling melihat lah, saling melihat. Tapi tetap kalau yang namanya assessment sebaiknya pihak luar yang independen karena dia lebih clear melihatnya dan mereka punya bahan perbandingan. Pernah mengaudit tempatnya siapa, seperti apa? Oh, Peers, kalau perusahaannya harusnya begini, harusnya begini. Kalau di antara kita sendiri, apalagi nggak mungkin lah anak perusahaan terkecil mengkritik induknya, masih nggak berani juga. Pasti baik, 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 baik. Istilahnya gitu nanti. Nggak bisa, harus pihak luar yang independen, yang memang dia bisa memberikan pandangan, syukur-syukur dia punya pengetahuan di tempat lain seperti apa. Itu Bapak Ibu sekalian. terima kasih. Emang seru kok, seru. Antara, dan selalu gini ya, di tempat kami, yang kalau kalau kami ada aturan OJK-nya, Hmm, kepala Sky itu diusulkan oleh direksi, hmm, tapi dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. hmm, Jadi misalnya nih, direksi ngajuin 3 orang nih. hmm, 3 orang, kita boleh menolak, hmm, tidak menerima orang itu. Kita wawancara, kita ini sampai benar-benar fit didapatkan. Dan selalu jadi keributan. Karena kalau manajemen kan mikirnya kan, oh ini levelnya SCVP, harusnya sudah pengalaman ini. Oh kita ingin memberikan kursi kepada si A, si B, si C. No, Dekom enggak. Kompetensinya mana, mana sertifikatnya? Mana hmm, ininya? Ke situ dulu deh, kita tunda dulu. 6 bulan dilihat. Dia masuk masuk ke audit dulu. Itu di kami begitu. hmm, Karena supaya apa? Kita tidak ingin itu menjadi, tadi lupa, asal orang ditempatkan di situ karena kepangkatannya, karena kursi yang hmm, kosong. Enggak. Kompetensinya integritas harus nomor satu. Jadi enggak ada. Jadi makanya diusulkan oleh direksi, ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Kalau ini dikembalikan sampai komisaris seret milih. Nah, kalau di perusahaan lain saya lihat banyak sekali SPI maupun Sky-nya ini dia dari pihak luar yang di pro hire bisa tetap, bisa kontrak, bisa kalau dari BPKP, dari hmm. BPK itu biasanya yang diangkat seperti itu.
Itu prakteknya juga lumayan karena apa? Menghindari memutus mata rantai. Kan dia orang luar yang di Pro Hire di situ, jadi dia nggak si A, si B, si C perkenalan Hmm. pertemanan dia nggak terlalu peduli. Bisa Dia kan independen based berarti ya. dia based on data, based on evidence Hmm. itu juga bisa. Eh, Bagus sekali. Jadi kalau bisa karena independensi nomor satu tadi. Hmm. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting independen dulu, kemudian baru kualifikasinya, punya kemampuan teknis, ada sertifikasinya gitu Bu ya, syukur-syukur yang internasional misalnya CIA Iya, atau iya, IAP gitu atau yang iya, yang iya, lainnya. Baru itu yang bisa kita iya. proses lebih Kalau di lanjut. kalau di tempat kami ya karena Nah, kami bank besar, nggak mungkin dong orangnya kok nggak ada ini ya harus ada harus itu sertifikasi. ya harus pernah diaudit juga. Iya. Itu kalau di kami wajib itu jangan karena ya itu tadi assurance tadi kan Mbak, assurance advisor. Kalau Mm-mm. dia AU-nya nggak tinggi kan ya nanti Mm. disepelein dong sama yang diawasi gitu loh. Nah itu perlu itu. Iya, iya, iya. Oke, harus gaya sedikit Prof ya, harus, wih, punya skill setnya ini Ya, segala terus macam kalau gitu ya. perlu penampilan juga oke dong kalau perlu Iya, iya. dong. Biar Nah, ya inilah dihormati lah itulah. iya. Mungkin Terima kasih. ada yang mungkin terakhir Prof, ada yang Profesor ingin sampaikan Prof. Mungkin teman-teman di sini gitu ya, Bapak dan Ibu dari rekan-rekan audit internal ada yang masih sungkan gitu ya berkomunikasi Oke, atau mungkin gini berinteraksi ya, langsung dengan gini. komisaris. Ya, Bapak Ibu, pertama, secara hierarki struktur organisasi memang kebanyakan SPI atau SKI itu di bawah Dirut. Tapi di sisi lain tetap ya SPI ini punya dalam standar harus melaporkan atau bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Ini juga harus diperhatikan. Makanya tadi laporan itu kalau bisa dalam satu waktu dikirimkan bersamaan. Syukur-syukur malah didiskusikan bareng dengan Dirut dan Dekom di komite audit lebih bagus lagi. Kalau saya jadi kepala SKI misalnya nih ya, wah kok agak delicate nih hasilnya nih, kok agak nyinggung-nyinggung nih, ini terbuka aja, diundang semuanya sekalian ininya. Dan ingat ya bapak sekalian ya, SP atau SK ini adalah kaki tangannya Dewan Komisaris. Kan Dewan Komisaris misalnya mau meneliti, mau mengaudit, kan nggak bisa sendiri. Yang melakukan harus SPI atau SKY. Kita menyurati, tolong dari distrik ini semuanya. Jadi benar-benar temennya banget nih, bro banget gitu loh ya, ini antara eh, Kepala SKY atau SPI dengan Dewan Komisaris, terutama di Komite Audit. Karena tangannya untuk melakukan penelitian penyelidikan di perusahaan tersebut. Mungkin itu Bapak sekalian sebagai kaki tangan ya, berarti kan memang harusnya ya feel free aja, santai-santai aja kalau sering menghadap Dewan Komisaris, sering ketemu, itu menurut saya sih sah-sah aja. Karena ya partnernya tadi Hmm. untuk melakukan penyelidikan ataupun hal lain ke dalam. Mungkin itu dan mohon mungkin Bapak Ibu, yang terpenting tolong harus sekali waktu itu di assess oleh pihak lain yang independen untuk memperbaiki struktur organisasi maupun juga SOP dan juga pelaksanaannya. Termasuk juga mestinya pemilihan dari kepala SKY atau SPI ini tidak semata-mata menjadi callingnya di RUT, tetapi juga menjadi callingnya dari Dewan Komisaris. Karena sebagai partner, Dewan Komisaris akan menilai kan seperti apa yang dibutuhkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian dan ke depannya kita itu harus berhubungan baik, tapi tetap ada firewall ya, bukan silo ya, beda ya, beda ada pembatasnya dan juga kita berharap semua memiliki integritas yang tinggi, termasuk juga pengetahuan yang selalu diupdate atau continuous learning bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga nanti kita dapat berbuka dengan tenang dan kita berbukanya independen ya, nggak bisa sendiri-sendiri ya. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Prof. Viko. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang sudah dibahas tadi oleh Prof. Viko. Tidak perlu mungkin saya summary kembali gitu ya. Intinya kita
lakukan pertemuan rutin gitu, jangan sungkan, transparan gitu ya dalam pelaporan, buka jalur komunikasi yang intens dengan pihak pengawas gitu ya, Dewan Komisaris dan juga Komite Audit, serta tadi yakinkan kita memiliki kualifikasi serta adanya evaluasi yang memadai gitu, yang dilakukan oleh pihak independen. Dan tadi kualifikasi yang mungkin diharapkan oleh komisaris dan komite audit ada sertifikasi mungkin ya kalau di kita ada IAP, Certified Internal Audit. Jadi Bapak dan Ibu mari kita mengarah bersama-sama ke sana untuk menjadi auditor profesional. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih kembali Prof. Profiko dari kami semua atas paparannya pada sore hari ini. Selamat berbuka Bapak Ibu sekalian nanti di pukul 6 lewat 7 ya mungkin ya atau lewat 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekalian, selamat sore. Sore Pak. Sore Pak. Selamat sore. Sore Prof. Terima kasih. Sore Kasih Prof. Terima Prof. kasih kepada Ibu Prof. Rofikoh Makasih dan semua. Bapak Made yang telah memberikan wawasan dan sharingnya kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan perspektif yang baru dan mendalam terkait hal tersebut. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu dalam auditor ngabuburit hari ini. Untuk materi dan sertifikat acara dapat di-download pada web IA Indonesia. Dan sebelum mengakhiri acara, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kembali. IA Indonesia akan kembali mengadakan workshop dengan topik implementasi internal control over financial reporting. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti workshop tersebut yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2025 di Hotel Grand Mercure Bandung dengan pengajar berpengalaman dari berbagai institusi terkemuka. Dan workshop ini akan memberikan pemahaman mendalam terkait perancangan, implementasi, dan evaluasi efektivitas iCover dalam tata kelola keuangan perusahaan, serta CPE yang akan didapatkan yaitu 16 CPE. Pendaftaran dapat dilakukan pada website IA Indonesia. Kami juga mengingatkan bahwa periode perpanjangan keanggotaan IA Indonesia untuk tahun 2025 masih dibuka dengan batas perpanjangan hingga tanggal 31 Maret 2025 dan apabila lewat dari tanggal tersebut akan dikenakan biaya reaktivasi sebesar Rp100.000. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi bagian membership IA Indonesia. Dan terakhir jangan lupa untuk menandai kalender Bapak Ibu untuk IA Indonesia National Conference 2025 yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2025 di Medan. Acara ini akan menjadi forum inspiratif bagi para profesional audit internal dari berbagai sektor. Nantikan informasi selengkapnya dan pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk mengikuti acara ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan support Bapak Ibu dalam acara ini dan kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau hal yang kurang berkenan lainnya. Selamat sore, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semua. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih. sore.